Salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, ada sukacita, ada kegembiraan, dan ada kedamaian. Nah, hal itu tentu dirasakan oleh Paulus ketika dia bersama dengan jemaat Korintus. Dia bersukacita, dia dengan kuasa kasih karunia dari Yesus Kristus. Dia senantiasa memberitakan tentang Kristus di tengah-tengah mereka. Sehingga jemaat itu menjadi kuat di dalam iman. Sehingga jemaat itu menjadi mengerti apa kehendak Kristus di dalam kehidupan mereka. Akan tetapi ketika Paulus akhirnya meninggalkan jemaat itu, pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil, kasih Paulus kepada jemaat Korintus senantiasa tetap melekat. Kasih Paulus kepada jemaat itu tidak pernah berubah. Maka ketika dia di penjara sekalipun, dia tetap memperhatikan jemaat itu lewat surat-surat yang dia tuliskan. Jemaat Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus menuliskan nasihat terakhirnya kepada jemaat Korintus. Tentu nasihat yang disampaikan oleh Paulus ini untuk menguatkan kehidupan jemaat itu. Di mana Paulus tahu ada banyak tantangan setelah dia meninggalkan jemaat itu. Ada banyak rintangan.
ada banyak perpecahan. Bahkan tidak jarang ada dari tengah-tengah jemaat itu yang tidak kuat menahan tantangan itu, yang tidak tahan uji, sehingga mereka meninggalkan iman percayanya dari Kristus. Paulus memahami hal itu. Nah, jemaat Tuhan, nasihat yang disampaikan oleh Paulus dalam firman ini, Paulus mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi Paulus mau mengingatkan jemaat itu untuk memperhatikan dirinya, melihat dirinya, apakah memang jemaat itu masih senantiasa hidup di dalam Tuhan? Apakah memang Kristus masih bekerja dalam kehidupan mereka? Bagaimana Paulus mencontohkan bahwa mereka tahan uji, sekalipun orang beranggapan bahwa Paulus bersama dengan rekan-rekan terdahulunya tidak tahan uji. Tapi Paulus pastikan mereka tahan uji, mereka kuat, mereka tidak pernah kehilangan iman, mereka tidak pernah kehilangan pengharapan daripada Kristus. Tapi Paulus juga mau mengajak jemaat itu, bagaimana mereka juga melihat diri mereka sendiri. Kalau Paulus bersama dengan rekan-rekan terdahulunya mampu tetap bertahan di dalam kebenaran, maka jemaat itu seharusnya harus mampu bertahan. Maka Paulus senantiasa berdoa untuk kehidupan jemaat itu. Bahkan Paulus katakan, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, itu supaya kamu menjadi sempurna. Paulus tidak persoalan apakah dirinya menghadapi tantangan, tetapi yang terpenting baginya, jemaat itu tetap kuat dalam Tuhan. Dan Paulus menasihatkan kembali supaya jemaat itu senantiasa bersukacita dan saling mengasihi dan saling sehati sepikir. Bahkan ketika mereka sehati sepikir seperti yang dalam ayat ke-11, mereka harus menyadari bahwa kasih sempurna yang daripada Tuhan tetap beserta dengan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu firman ini sampai kepada kita. Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, Allah menyertai dan melindungi kita. Apa yang mau dikatakan? Yang pertama, Bapak Ibu, kita juga harus sadar bahwa setiap saat ada banyak ujian, ada banyak tantangan yang menyerang, yang terhempang di hadapan kita. Bahkan yang sering sekali berusaha melemahkan iman kita. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan, kita mau dipastikan, bagaimana setiap orang yang percaya dinasihatkan, dipastikan untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dinasihatkan untuk menyadari bagaimana Allah tetap menyertai kehidupan kita. Allah tetap melindungi kita. Maka orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan, dia harus tetap tahan uji. Dia harus tetap kuat di dalam iman. Dia harus tetap berdiri dalam kebenaran. Sehingga pengorbanan daripada Yesus Kristus, penyertaan daripada Yesus Kristus tidak pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengingatkan kita bagaimana dalam salam terakhir yang disampaikan oleh Paulus dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehat sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera Kristus, maka Allah sumber kasih karunia menyertai kamu. Berilah salam kepada seorang, bahkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dan persekutuan menyertai kamu. Berkat itu telah sampai kepada kita. Penyertaan itu telah nyata bagi kehidupan kita. Maka kita orang-orang percaya jangan lagi meragukan itu. Bapak Ibu,
Bagaimana Kristus senantiasa bekerja bagi kehidupan kita setiap saat, setiap detik. Bagaimana Kristus senantiasa melawat kehidupan kita. Kristus juga senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kita. Penyertaan Tuhan itu begitu nyata. Maka karena penyertaan Tuhan lewat nafas kehidupan, lewat berkat-berkatnya yang tiada tara, maka kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini juga mau mengingatkan kita bagaimana setiap orang yang disertai dan dilindungi oleh Tuhan harus memberikan salam. Artinya harus melindungi orang lain, harus mengasihi orang lain, harus menyampaikan kasih Kristus kepada orang lain. Maka orang yang dilindungi oleh Tuhan harus melindungi orang-orang sekitarnya. Jangan ada penindasan, jangan ada ketidakbenaran di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kasih Kristus menyempurnakan kita yang tidak sempurna. Sehingga kita yang tidak sempurna juga menyempurnakan orang-orang lain supaya mereka sempurna, tetap setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk kebenaran sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita, salam sehat, Tuhan memberkati.